Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang adabul jumu'ah, yaitu adab-adab di hari Jumat. Inna yaumal jumu'ati yaumun azimun mubarakun. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang agung lagi diberkahi. Wa huwa afdalu ayyamin usbu'i 'alal itlaqi. Dan dia merupakan hari yang paling utama ya dalam sepekan secara mutlak. Walahu minal fadaili wal khasa'isi ma la yusyarikuhu fihi ghairuhu minal ayyam. Dan hari Jumat ini memiliki keistimewaan, kekhususan yang tidak ya yang tidak berserikat di dalamnya hari-hari yang lain. Liza kana minal wajibi 'alal muslimi an yagtanima hadzal yauma al mubaraka ala afdali wajhin mumkin. Oleh sebab itu, maka wajib atas seorang muslim untuk mempergunakan hari yang diberkahi ini ya dalam bentuk yang paling baik, yang paling memungkinkan. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bi ma'rifatil adabi al muta'alliqati bi yaumil jumu'ati. Dan ini tidak akan terlaksana kecuali dengan mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan hari Jumat. Ya, wal amali biha, dan mengamalkan adab-adab tersebut. Famin hazil adab, di antara adab-adab ini, al-adabul awal, adab yang pertama, al-iktsaru minal a'mali shalihati wa tarkul ma'asi. Adab yang pertama ya di hari Jumat adalah al-iktsaru minal a'mali shalihah, yaitu memperbanyak amal-amal saleh, wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan maksiat-maksiat. Fa inna yaumal jumu'ati huwa khairu yaumin tala'at fihi syams. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari terbaik yang terbit padanya matahari. Wa huwa yaumun azimun mubarakun, dan dia merupakan hari yang agung lagi diberkahi. Diberkahi maksudnya banyak kebaikan-kebaikan pada hari tersebut. Qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hari Jumat, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari ya yang matahari bersinar pada hari tersebut adalah hari Jumat. Ya, sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Wa fihi uhbita, dan pada hari Jumat juga ia diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaihi, dan pada hari Jumat juga beliau diterima taubatnya. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat juga beliau diwafatkan. Wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Ma 'ala wajhil ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jumu'ati musikhatan atau musikhatan, dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali dia memasuki pagi hari di hari Jumat ini dengan berteriak, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, syafaqatan minas sa'ah, ya karena takut akan terjadinya hari kiamat. Illa bunu Adam, kecuali manusia. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdul mu'min wa huwa fi sholati yas'alullaha syai'a illa a'tahu iyyahu. Dan pada hari Jumat itu ada suatu jam, suatu saat tidaklah seorang hamba mukmin menemukannya ya wa huwa fi shalah, sedangkan dia dalam keadaan mengerjakan salat, yas'alullaha syai'a, dan ia meminta sesuatu kepada Allah dalam salatnya itu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah berikan permintaannya. Jadi pada hari Jumat ini ya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal saleh dan meninggalkan ya segala bentuk maksiat, karena hari Jumat merupakan hari yang terbaik dalam sepekan, yang merupakan hari yang agung, hari yang penuh dengan keberkahan ya. Pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diterima taubatnya, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat ini ya semua binatang melata ketakutan ya sampai terbitnya matahari. Dan pada hari Jumat juga ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Jika seorang hamba mukmin berdoa pada waktu tersebut ya maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya.
Walamma kana al-amru kadzalika, karena masalahnya demikian, kana minal wajibi ala kulli muslimin an yajtahida fi yaumil jum'ati fi iktisabil hasanat. Karena perkaranya demikian adanya, maka suatu hal yang wajib atas setiap muslim untuk bersungguh-sungguh pada hari Jumat fi iktisabil hasanat, dalam mengusahakan, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan amal-amal soleh. Jadi karena begitu banyak ya kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan hari Jumat, maka seorang muslim ya diwajibkan untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan pada hari Jumat. Wazalika bi fi'lil a'malis salihah, yaitu dengan melakukan amal-amal saleh. Wa fil bu'di 'anis sayyi'ati, dan dengan menjauhi as-sayyi'at, yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk. Wazalika bi tarkil ma'asi, yaitu dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Fa innal hasanata yazidu thawabuha fi hadzal yaum. Sesungguhnya kebaikan bertambah pahalanya pada hari ini. Kama yazdadu thawabuha fil ayyamil fadilati, sebagaimana bertambah pahalanya, bertambah pahala kebaikan-kebaikan pada hari-hari yang utama. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah, amal-amal soleh pada hari Jumat, dan kita diperintahkan untuk menjauhi keburukan-keburukan, maksiat-maksiat pada hari Jumat. Karena kebaikan pada hari Jumat itu akan bertambah pahalanya, sebagaimana kebaikan dan amal saleh itu bertambah pahalanya pada hari-hari yang utama. Wal amakinil fadilah, juga bertambah ya pahala suatu kebaikan di tempat-tempat yang utama. Wa kadzalika sayyi'atu, demikian pula perbuatan-perbuatan dosa, yazidu ismuha iza fa'alaha al-mar'u fil ayyami wal amakinil fadilati. Demikian pula perbuatan-perbuatan dosa, dosanya bertambah apabila seseorang melakukannya pada hari-hari dan tempat-tempat yang utama. Jadi jika suatu kebaikan dilakukan pada hari-hari yang utama, pada tempat-tempat yang utama, maka akan bertambah pahalanya seperti di hari Jumat. Demikian pula keburukan, perbuatan dosa atau maksiat, jika dilakukan di hari-hari yang utama, ada di tempat-tempat yang utama, maka dosanya juga bertambah. Fal wajibu ala kulli muslimin tahsilu mastata'a min khisalil khairi wal birri fi hadzal yaum. Maka wajib hukumnya atas setiap muslim untuk memperoleh ya dari berbagai macam perbuatan baik pada hari ini, yakni pada hari Jumat. Wa tazakkuru yaumil qiyamah, dan juga wajib atas setiap mukmin pada hari Jumat ini untuk mengingat hari kiamat. Allazi yakunu fi yaumi jumu'atin, yang terjadi pada hari Jumat. Wa an yajtahida fi zalika mastata'a, dan dia bersungguh-sungguh dalam hal demikian sesuai dengan kesanggupannya. Jadi seorang mukmin wajib ya hukumnya untuk melakukan berbagai macam perbuatan baik pada hari Jumat yang sesuai dengan kemampuannya, dan dia juga harus mengingat bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya, dan dia juga mesti bersungguh-sungguh mengingat semua itu. Ya, faqad qala ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian semua dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah. Semua tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, lalu akan diberikan ya pahala ataupun dosa kepada setiap diri sesuai dengan yang ia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidaklah dizalimi. Jadi adab yang pertama terkait dengan hari Jumat adalah kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Al-adabu tsani, adab yang kedua, al-iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika lailatul jumu'ati wa yaumul jumu'ah, yaitu pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Dianjurkan kita memperbanyak ucapan salawat ke atas Nabi SAW pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat. Wa hadza min khairi ma yaf'aluhul muslimu fi hadzal yaumi, dan ini termasuk di antara amal terbaik yang akan dilakukan oleh seorang muslim pada hari ini. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mal, dan mengucapkan salawat ke atas Nabi SAW termasuk di antara amal yang paling utama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ucapkanlah salawat oleh kalian ke atas Nabi dan ucapkanlah kepadanya salam. Wahya min asbabi tanwiril qabri ala sahibihi, dan salawat ini termasuk di antara sebab-sebab bersinarnya kubur ala sahibihi, terhadap penghuninya.
wa tasdadul fadilatu fi hadzal yaumi, dan bertambah keutamaannya pada hari ini. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsirus salata alayya fi yaumil jumu'ati, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan salawat ke atasku pada hari Jumat. Fa innahu laisa yusalli alayya ahadun yaumal jumu'ati illa uridat alayya salatuhu, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengucapkan salawat kepadaku pada hari Jumat kecuali salawatnya itu diperlihatkan kepadaku. Jadi pada hari Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, dan itu termasuk amal yang paling utama untuk dilakukan di hari Jumat. Dan Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kita untuk memperbanyak ucapan salawat kepada Nabi SAW. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kemudian Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk memperbanyak ucapan salawat pada hari Jumat ini. Dan beliau jelaskan bahawa setiap salawat yang diucapkan kepada Nabi pada hari Jumat, ya, maka salawat tersebut diperlihatkan kepada Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, Nabi SAW juga bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali untukku kepadaku, maka Allah membalasnya dengan 10 pahala. Jadi satu kali salawat kita ucapkan kepada Nabi SAW, maka Allah balas dengan 10 pahala. Wa kullama zada al-mar'u min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullama zdada li nafsihi min al-khair. Semakin banyak seseorang mengucapkan selawat kepada Nabi SAW, maka itu berarti dia semakin banyak menambah pahala untuk dirinya. Wasdada kadzalika min salatillahi alaihi, dan dia juga bertambah salawat dari Allah untuknya, salawat dari Allah Azza wa Jalla untuknya, yakni Allah Azza wa Jalla menambah pahalanya. Kemudian al-adabus tsalisu qira'atus sajdati wal insani fi fajr yaumil jumu'ati. Adab yang ketiga terkait dengan hari Jumat adalah membaca surah Sajadah dan surah Insan pada salat subuh hari Jumat. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan hinu minad dahr. Wa zalika lishtimalihima ala ma kana wa ma yakunu fi yaumil jumu'ah min khalqil insan wa amril ba'thi wa qiyamis sa'ati wa ghairi zalik. Adab ketiga terkait hari Jumat adalah membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan pada salat subuh hari Jumat. Sesungguhnya Nabi SAW membaca pada salat subuh hari Jumat surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah dan juga surat Hal Ata 'alal Insan hinu minad dahr, yaitu surah Al-Insan. Kenapa? Wa zalika listimalihima ala ma kana wa ma yakunu fi yaumil jumu'ah. Karena kedua surat tersebut mencakup apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Apa saja itu? Min khalqil insan, berupa penciptaan manusia. Tadi sudah kita jelaskan bahwa penciptaan manusia terjadi pada hari Jumat, dan itu sudah terjadi. Wa amril ba'si, juga perkara kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Wa qiyamis sa'ah, dan juga terjadinya kiamat. Wa amril ba'si, hari berbangkit dari kubur pada hari Jumat. Wa qiyamis sa'ah, dan terjadinya kiamat juga pada hari Jumat. Wa ghairi zalik, dan hal-hal yang lain. Al-adabur rabi', adab yang keempat terkait hari Jumat, an-niyatus salihah, niat yang baik. Fayambaghi lil insan an yanwiya bi zahabihi lil masjidi al-istijabata li amrillahi ta'ala. Ya, adab yang keempat terkait hari Jumat adalah niat yang baik. Ya, maka patut bagi seorang manusia untuk berniat, ya, ketika ia pergi ke masjid di hari Jumat, al-istijabata li amrillahi ta'ala, yaitu niatnya adalah untuk mengabulkan perintah Allah Azza wa Jalla, untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, haitsu qala, di mana Allah telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan, ya, azan pada hari Jumat untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zarul bai', dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Jadi di hari Jumat ini, ketika seseorang, ya, akan berangkat ke masjid, maka hendaklah dia, ya, berniat di dalam hatinya dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Ya, ketika kita
akan berangkat ke masjid, niat yang baik itu adalah saya pergi ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah yang telah memanggil saya untuk mengerjakan salat Jumat di masjid pada hari Jumat ini. Wa kadzalika raghbatu fi tahsili as-thawabil jazili al-maw'udi ala salatil Jum'ah. Demikian pula seseorang hendaknya berniat untuk memperoleh pahala yang besar yang dijanjikan atas salat Jumat. Wa syuhudi ijtima'il muslimin wa ghairi zalika, dan juga menghadiri pertemuan besar kaum muslimin dan hal-hal lainnya. Jadi dalam adab kampanye dibicarakan tentang niat yang baik ketika di hari Jumat, ketika akan pergi ke masjid. Niatnya adalah untuk mengabulkan perintah Allah SWT, untuk melaksanakan perintah Allah SWT, juga untuk memperoleh pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengerjakan salat Jumat dan ibadah-ibadah lainnya pada hari Jumat. Juga dengan niat untuk menghadiri pertemuan besar kaum muslimin di hari Jumat ini. Al-adabul khamisu, adab yang kelima di hari Jumat, ittikhazu thawbaini khassaini biyaumil Jum'ah, yaitu mengenakan dua pakaian yang khusus untuk hari Jumat. Dua pakaian ini maksudnya adalah rida dan izar, yaitu pakaian bagian atas tubuh dan bagian bawah Fa yaumul Jum'ati yaumu idin lil muslimin. Hari Jumat ini merupakan hari raya untuk kaum muslimin. Lima yahsulu fihi minat tajammu, karena di hari Jumat ini terjadi at-tajammu, yaitu perkumpulan banyak orang, wal iltiqa, dan juga terjadi pertemuan. Fayam bagi likulli qadirin an yattakhiza li nafsihi thawbaini khassaini biyaumil Jum'ah, sehingga patut bagi setiap orang yang mampu untuk mempunyai dua pakaian yang khusus untuk hari Jumat. Hatta ya'tiyal jumu'ata da'iman bisawbin nazifin, hingga dia menghadiri salat Jumat dengan pakaian yang bersih untuk selama-lamanya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ma'ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhiza thawbaini liyaumil jum'ati siwa thawbai mihnatihi. Apa beratnya atas seorang di antara kalian jika ia mempunyai kemampuan untuk mempunyai dua pakaian untuk dikenakan di hari Jumat selain dua pakaian kerjanya. Jadi pada hari Jumat ini dianjurkan seseorang untuk memakai pakaian yang khusus untuk hari Jumat, yaitu pakaian bagian atas rida, dan juga pakai bagian bawah yaitu sarung, atau memakai baju-baju yang modelnya lain seperti gamis dan sebagainya. Dan itu disyariatkan adalah karena seorang muslim dianjurkan untuk selalu tampil bersih, apalagi ketika akan berkumpul dan bertemu dengan kaum muslimin yang lain dalam pertemuan yang besar seperti hari Jumat. Dan Nabi SAW menganjurkan kita seorang muslim laki-laki untuk memiliki dua pakaian bersih yang kita pakai khusus untuk hari Jumat, dan tidak memakai pakaian yang kerja. Terkadang seseorang dia bekerja pekerjaan yang berat, mengeluarkan keringat, kemudian pakaian tersebut dia bawa ke masjid, duduk di masjid dalam waktu yang cukup lama untuk mendengarkan khutbah dan salat Jumat, sementara bau yang keluar dari tubuhnya kurang sedap, bau keringat, maka hal itu akan mengganggu kaum muslimin yang lain. Hendaknya seorang muslim memiliki pakaian yang bersih, yang harum, yang wangi, yang akan dia pakai pada hari Jumat. Demikian kajian singkat kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita teruskan pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.